Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersuka cita di dalam pujian penyembahan kita. Mari bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat beberapa bagian kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memperhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kemudian kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 kita akan baca bersama-sama. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 dan Injil Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri, kita menghormati firman Tuhan dan kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Injil Markus pasal 2 ayat 27 dan 28, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari Minggu ini, di hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan memberikan kepada kami pemahaman, sehingga kami boleh memiliki sikap yang benar ya Tuhan, ketika kami menguduskan dan menghormati hari Sabat. Karena itu Allah Roh Kudus, Kau yang mengurapi kami semua Tuhan. Engkau menolong kami ketika kami bersama-sama merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan kepada kami konsentrasi yang baik, sehingga kami menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau juga mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Engkau layakkan lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam persiapan saya hari-hari ini,
ayat firman Tuhan ini yang terus berbicara kepada saya, khususnya di kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 dan 14. Karena itu pagi hari ini saya memberikan tema hari Sabat, hari milik Tuhan. Silahkan slide yang berikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya mencari hasil penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Apa toh yang menjadi faktor penyebab ketidakhadiran jemaat di gereja? Karena saya dulu pernah membaca, gitu, tapi sudah lama gitu ya. Ada sebuah penelitian skripsi di sebuah gereja. Ketika saya mencari ternyata tidak terlalu banyak ya. Penelitian-penelitian yang menghasilkan sebuah rangkuman kesimpulan gitu. Kira-kira jemaat masa kini kenapa kok enggak hadir gitu ya. Hanya sedikit ini saya sampaikan beberapa contoh saja. Beberapa tahun yang lalu bilangan Research Center justru mengadakan penelitian kepada anak-anak muda. Mungkin kita sudah beberapa kali mendengar ya. Hasilnya adalah ketika ditanya kenapa kamu jarang beribadah di hari Minggu. Dari hasil penelitian bilangan riset itu dikatakan bahwa anak-anak muda zaman now itu kurang tertarik gitu ya. Mereka kurang juga diterima oleh orang-orang tua generasi yang senior gitu. Itu antara lain hasil penelitian itu. Lalu saya coba cari dari bukan Amerika ya, tapi Amerika gitu kira-kira ya. Nah menurut Lifeway Research tahun 2024 dikatakan penyebab ketidakhadiran itu karena faktornya perubahan hidup menjadi salah satu faktor yang signifikan. Dan dikatakan bahwa karena ada transisi ya setelah pandemi, keluar dari kebiasaan, menemukan cara yang lain untuk menumbuhkan iman, yaitu dengan ibadah online. Saya kira ini bukan hanya Amerika juga sama gitu ya. Kalau itu dilakukan penelitian, ada hasil yang memang survei membuktikan hal ini. Lalu dikatakan lagi hasilnya karena melewatkan ibadah untuk tidur lebih lama atau menikmati aktivitas di luar rumah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah bekerja. Maka hari Minggu adalah waktu tidurnya lebih panjang lagi. Gitu ya. Kemudian penyebab yang lain adalah alasan sosial bertemu teman. Ya, ini beberapa penelitian yang dilakukan Lifeway Research ya tahun 2024. Kemudian saya masih penasaran gitu ya. Coba cari apa enggak ada sih di jurnal gitu ya. Ada enggak yang lain lagi gitu ya. Meskipun penelitian skripsi tesis kok kurang gitu. Ternyata ada sebuah jurnal perempuan dan gender. Ini ada beberapa nama tapi tidak saya cantumkan, dilakukan para wanita gitu ya. Mereka justru meneliti di Indonesia ini di daerah-daerah wisata, di pedagang kuliner yang Kristen, lalu ditanya gitu ya, kok kamu gak ke gereja hari Minggu? Ya jawabannya adalah alasan ekonomi, kerja itu adalah yang utama bagi kami. Ya. Jadi kalau ada pemahaman ibadah hari Minggu itu kayaknya kok sudah ndak up to date gitu ya. Aspek ekonomi ini yang lebih mendesak daripada ibadah di hari Minggu. Gitu ya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini baru sedikit ya kira-kira beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kepada kita alasan-alasan apa sih orang kok tidak ke gereja di hari Minggu. Ya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya tidak sedang menghakimi Bapak, Ibu, dan Saudara, menggurui Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak. Tetapi mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, ketika kita betul-betul setia dan taat menguduskan hari Sabat, itu ada dampaknya. Gitu ya.
Ketika saya bukakan ini dari hasil penelitian, memang itu survei, memang itu kenyataan. Ada orang-orang yang bisa mengemukakan alasan-alasan, saya capek Bu. Maka hari Minggu saya mau istirahat. Dan itu bukan sebuah perdebatan sekarang saja, tetapi sudah dari zaman dulu. Ketika penelitian tentang hari Sabat, ketika penelitian mengenai bagaimana orang Kristen harus beribadah, alasan-alasan itu selalu ada. Ya, next, slide selanjutnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat pada pagi hari ini bagaimana kebenaran firman Tuhan tentang hari Sabat ini. Kata Sabat pertama kali ada di Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Tadi kita sudah membaca ke-10 hukum, ya, hukum yang keempat, kemudian kita baca tadi penjelasannya gitu ya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-11 bagaimana setelah selesai Tuhan menciptakan segala sesuatu, lalu Tuhan memberkati, menguduskan hari Sabat, dan di hari yang ke-7 Tuhan itu berhenti. Loh, nah itu ayatnya berarti di awal toh Bu? Iya. Gambaran tentang Tuhan itu istirahat ada di kitab Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Ya, jadi ulangan Keluaran tadi kalau kita mau baca pertama kali ada di kitab Kejadian. Setelah Tuhan menciptakan semuanya hari pertama sampai hari yang ke-6, maka hari yang ke-7 digambarkan Tuhan itu istirahat, beristirahat, menikmati semua ciptaannya. Dan Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Bapak, Ibu, dan Saudara, berarti Sabat itu artinya istirahat, berhenti. Gitu ya. Nah, memang ada beberapa orang yang mengungkapkan atau memberikan sebuah pemahaman. Teolog itu banyak sekali yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan, pemahaman. Mungkin kita malah jadi bingung gitu ya, kok banyak sekali. Betul Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kalau para mahasiswa belajar tentang hari Sabat, misalnya mereka ingin meneliti atau ingin membuat sebuah makalah, begitu ya. Ada banyak buku yang membahas tentang hal ini. Saya hanya cantumkan 2, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk pagi hari ini. John Murray ini seorang teolog, dia mengatakan hari Sabat, hari Minggu, dia katakan memaknai sebagai istirahat. Sabat itu sebagai istirahat. Itu adalah sebagai teladan ilahi. Seperti dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Setelah Tuhan itu selesai menciptakan segala sesuatunya, Tuhan beristirahat. Jadi John ini mengatakan istirahat Sabat sebagai teladan ilahi. Urutan manusia bekerja selama 6 hari dan istirahat 1 hari. Seperti sekarang ini, yaitu hari yang ke-7. Ya. Karena kalau mau didebatkan lagi ada banyak orang yang bertanya, Bu kok bukan hari Sabtu? Wah itu nanti jadi perdebatan juga gitu ya. Kenapa kok enggak Sabtu kok Minggu? Ada orang yang beribadah hari Sabtu. Ya. Nanti ini menjadi sebuah perdebatan lagi. Bapak Ibu kalau ingin belajar, karena kalau kita melihat latar belakang, ya orang-orang Ibrani ketika itu enggak ada namanya seperti kita ini. Adanya cuma nomor hari 1, hari kedua gitu, enggak ada hari Senin, Selasa, Rabu. Nah karena kita kalender Indonesia, hari yang ke-7 adalah hari Minggu. Jadi kita beribadahnya di hari Minggu. Selain itu juga Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Nah John ini mengatakan dan istirahat 1 hari
adalah mengikuti skema agung dari karya penciptaan Allah dan Minggu sebagai Sabat Kristen. Jadi ini kita mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan gitu kira-kiranya. Lalu Stephen Tong mengatakan, sebetulnya penekanan hari Sabat lebih kepada makna Sabat itu sendiri, bukan pada harinya. Hari itu adalah wadahnya. Jangan mementingkan harinya, namun melupakan Sabatnya. Jadi kita tidak perlu berdebat kenapa ada orang-orang tertentu kok ibadahnya hari Sabtu, kenapa kok saya hari Minggu. Stephen Tong mengatakan yang lebih penting adalah wadahnya, makna hari Sabat itu. Karena hari Sabat adalah hari miliknya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini? Karena kita bisa melihat sekarang ini. Dunia yang begitu cepat berlalu gitu ya, seakan-akannya. Waktu yang begitu mengejar-ngejar kita. Ada banyak kesibukan. Dan tidak terasa kita akan mengakhiri tahun 2025 ini. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, apakah orang Kristen zaman ini sungguh-sungguh menikmati hari Minggu itu? Adalah hari beristirahat, hari yang menjadi milik Tuhan. Dan kita bisa mengatakan ini hari bahagiaku. Atau, wah nek Minggu ini malah rasanya kok kesel banget gitu ya. Aku kok rasanya kok capek gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pengalaman saya secara pribadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Sebagai seorang hamba Tuhan dikatakan, waduh waktunya 24 jam. Saya juga merasakan gitu ya. Kalau dulu mungkin belum hamba Tuhan, wah Sabtu itu bisa santai gitu ya, weekend ya. Me time gitu, wah enak era karuan gitu. Tapi sekarang ini saya merasakan gitu ya. Kok ya ono wae Sabtu itu. Entah inilah itulah persiapan dan macam-macam gitu ya. Belum lagi persiapan untuk hari Minggu. Tetapi ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, memang secara fisik kita tidak bisa pungkiri. Ya. Ada kecapean, ada kelelahan. Tapi ketika kita betul-betul datang kepada Tuhan, nah kita akan melihat nanti di dalam kitab Yesaya pasal 58 itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Betul-betul bahwa hari Minggu adalah hari yang bahagia, hari kenikmatan. Kemudian saya merasakan bahwa ketika memuji Tuhan, ketika kita bersuka cita gitu ya. Kok rasanya awaknya kok penak gitu ya Bapak, Ibu. Kok kita bisa merasakan sebuah kekuatan yang baru? Karena kita belajar untuk datang. Ya. Sekalipun dalam diri ini ada berbagai hal gitu ya. Tekora, kesel, nah macam-macam gitu ya. Silahkan slide berikutnya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat di kitab Yesaya pasal yang ke-58 yang sudah kita baca. Di situ dikatakan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata,
omong kosong. Bapak, Ibu, dan Saudara, perhatikan kata apabilanya ada berapa? Ada 3. Ya. Jadi di satu ayat ini ada apabila. Kata apabila ini adalah sebuah kata penghubung yang memiliki arti jika atau kalau untuk menyatakan syarat. Jadi ini ayat ini diawali dengan kata apabila. Kalau kita melihat latar belakang kitab Yesaya, apakah tentang hari Sabat ini hanya ada di pasal 58? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi tujuan dari kitab Yesaya adalah agar orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Mereka sudah melakukan penyembahan berhala, mereka hidup dalam kejahatan supaya mereka kembali. Jadi sebetulnya tentang hari Sabat bukan hanya di pasal 58 saja. Ada di pasal 1, pasal 6, pasal 13, pasal 14. Itu sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat tentang menguduskan atau menghormati hari Sabat. Dan bahkan di pasal yang pertama dikatakan bagaimana mereka melakukan kejahatan, masih melakukan kejahatan. Kok ya datang beribadah. Nah ini kan tidak cocok itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di pasal yang ke-58 ini dikatakan yang pertama, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Kok kayak piye yo bahasane ya Bu, gitu ya Bapak Ibu. Maksudnya piye tidak menginjak-injak, tidak boleh menginjak-injak. Maksudnya piye gitu ya. Ini kalau menginjak ini kan berarti ada sesuatu ya yang di bawah kita, Bapak Ibu ya. Jadi ini dalam tafsiran dikatakan maksudnya, ketika orang Israel ketika itu atau bangsa Yehuda ketika itu, mereka menempatkan kesenangan mereka, kepentingan mereka di atas hari Sabat. Nah kira-kira maksudnya begitu Bapak Ibu. Piye maksudnya kok diinjek-injek gitu ya. Bukan secara harafiah. Tetapi mereka meletakkan kepentingan mereka, urusan mereka, kesenangan mereka di atas hari Sabat. Jadi itu yang dimaksud apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Berarti artinya ketika kita menempatkan bahwa hari Sabat ini adalah perintah Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan kepada saya. Dan ini yang harus kita taati. Maka kita tidak menempatkan urusan kita, kesenangan kita di atas hari Sabat ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini dengan jelas dikatakan, engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Dan bagaimana kalau itu ada sebuah urusan yang mendesak Bu, gitu ya. Inilah kita perlu belajar juga Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana tadi kita membaca di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat 27 dan 28. Ada saatnya kebenaran firman Tuhan ketika kita melihat pelayanan Tuhan Yesus. Ada sebuah hal yang sangat penting ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu, melakukan mujizat untuk menolong orang pada hari Sabat. Jadi ada beberapa di kitab Injil yang ditunjukkan gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana Tuhan Yesus melihat kepentingannya gitu ya. Ada sesuatu hal yang sangat penting menyelamatkan seorang manusia sekalipun itu di hari Sabat. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus juga Tuhan atas hari Sabat. Sementara orang Farisi, ahli-ahli Taurat,
Kalau Tuhan Yesus melakukan sesuatu mujizat di hari Sabat, itu melanggar peraturan. Ya, jadi kalau orang Farisi, orang ahli Taurat selalu dikait-kaitkan dengan peraturan. Kalau seperti itu berarti melanggar peraturan. Tetapi mereka tidak memahami makna Sabat itu. Makna hari Sabat itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kita harus mengerti bersama urusan apa pada hari Sabat itu sehingga kita melewatkan gitu ya. Oh, berarti ada perkecualian ya Bu. Berarti boleh aku bolos. Berarti kalau aku capek aku boleh enggak hadir. Bukan begitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi mari kita belajar di sini. Tidak menginjak-injak hukum Sabat. Bahkan kalau kita melihat di Perjanjian Lama, saya tidak cantumkan di sini karena nanti membuat kita jadi takut gitu ya. Jadi ada aturan di Perjanjian Lama ketika dikatakan kalau orang tidak menguduskan hari Sabat, hukumannya adalah mati. Kenapa itu perlu disebutkan? Kenapa itu perlu diberitakan kepada kita? Agar kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, sungguh-sungguh memiliki sebuah sikap yang benar. Kita melihat orang-orang dari kepercayaan yang lain gitu ya. Bagaimana mereka menghormati hari ibadah mereka. Mereka berani mengatakan ini hari ibadah kami. Tidak ada lagi urusan, tidak ada hal-hal yang lain. Pokoknya kami beribadah apapun itu. Gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita katakan aku tidak mau menginjak-injak. Aku tidak mau kesenanganku pribadi ini di atas hukum Sabat ini. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Kalau bisa saya gambarkan Bapak, Ibu, dan Saudara, di hari Minggu ini kita menerima atau menyambut Tuhan sang tamu agung kita. Jadi kita tidak hanya mempersiapkan secara fisik, tetapi setiap minggu bagaimana kita akan menyambut Tuhan. Kita akan memiliki sebuah pengalaman yang baru. Nah, ini yang kadang-kadang kurang kita pikirkan ya. Oh, rutin tiap minggu begini. Oh, setiap minggu aku ke gereja. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara coba kita renungkan sebentar, kita menghayati ya. Pengalaman-pengalaman baru apa di sepanjang tahun ini ketika kita hadir di ibadah hari Minggu. Sehingga kita katakan, oh kalau hari Minggu itu aku antusias, sekalipun ya tadi, wah rasanya badannya kurang piye gitu. Tapi karena itu kita antusias gitu ya, karena kita menantikan untuk bertemu dengan Tuhan. Hari kenikmatan, hari bahagia. Maka tentunya kita akan punya sebuah konsep Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbeda sekarang ini. Oh, hari Minggu adalah hari kenikmatan. Sebab ada orang di luar sana kurang memiliki sebuah konsep pemahaman yang benar tentang hari Sabat. Lalu kemudian ketika ada persoalan, kemudian merasakan Tuhan kok tidak memberkati. Mari kita melihat dalam diri kita. Saya pernah mendengar keluhan dari seorang yang dia beribadah Bapak, Ibu. Tetapi kemudian dia katakan kenapa kok seperti bejana itu kok bocor terus gitu ya. Jadi ada berkat tapi hilang, ada berkat kok macam-macam. Kenapa sih? Apa yang salah dalam diriku?
Kemudian dari berbincang-bincang itu akhirnya ketemu itu ya. Karena dia menganggap, oh pokoknya yang penting aku datang di hari Minggu. Tetapi untuk pemahaman bahwa itu hari kenikmatan. Aku menanti-nantikan sebuah pengalaman yang baru. Belum sampai ke situ. Aku harus mendapatkan kekuatan yang baru di hari Minggu untuk langkah-langkah di hari Senin dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ketika kemudian orang ini dia mengubah pemahamannya dan sikapnya. Nanti kita akan melihat janji berkatnya di ayat 14. Dan dia katakan, betul ya Bu, iya. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan dia melihat berkat-berkat itu tidak bocor lagi, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang ketiga di sini dikatakan, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Jadi apabila yang pertama tidak menginjak-injak, apabila yang kedua kita ini menyebutkan punya pemahaman yang benar bahwa ini adalah hari kenikmatan, hari yang mulia, hari yang kudus milik Tuhan. Maka kita punya sikap yang benar. Nah ini di apabila yang ketiga. Jadi setelah kita punya pemahaman yang benar, maka kita akan menghormati. Ini termasuk sikap. Saya gambarkan tadi ya, kalau hari Minggu itu kayak orang nyambut tamu. Bagaimana kita nyambut tamu Bapak Ibu ya? Kalau di rumah kita ini ada tamu agung gitu ya. Wah, ada seorang yang datang ke rumah saya yang sederhana ini ada tamu agung datang. Wah, mungkin kita tidur aja susah gitu ya, mau mempersiapkan seperti apa begitu untuk menyambut ini. Jadi bagian yang ketiga, apabila engkau menghormatinya. Berarti ini termasuk adalah sikap kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada sebuah pengertian yang lain tentang Sabat, yaitu hari perhentian atau istirahat. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 2. Nah, arti yang lain dari hari Sabat adalah kalau berdasarkan kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15 adalah hari Sabat itu untuk memperingati bagaimana umat Israel itu dibebaskan dari penjajahan gitu ya, dari belenggu gitu. Nah, itu melambangkan juga kalau hari Minggu kita sebagai umat Kristen kita itu merayakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kelahirannya akan kita rayakan sebentar lagi. Ya. Jadi di hari Minggu bukan hanya istirahat, berhenti. Tetapi menjadi sebuah peringatan ketika umat Israel dibebaskan dari penjajahan. Dibebaskan sehingga mereka merasakan kemerdekaan. Dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah ini menjadi lambang dalam kehidupan kita. Kita merayakan bagaimana keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Maka kita datang pada hari Minggu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ada konsep pemahaman melahirkan sebuah sikap Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana ketika kita merasakan hadirat Tuhan ketika berada di gereja? Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita yang terus kita perjuangkan. Tidak mudah, memang tidak mudah Bapak, Ibu, dan Saudara. Orang di luar sana maunya hari Minggu bangun siang ya. Kita tetap bangun pagi.
Sebetulnya hari Minggu adalah waktu istirahat kita. Maka ada orang yang memberikan penjelasan tentang hari Sabat. Oh, karena sudah 6 hari kerja, butuh 1 hari untuk istirahat. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Tetapi mari kita punya sebuah sikap yang benar. Sehingga di ayat yang ke-14 mari kita lihat apa yang menjadi janji Tuhan. Silahkan slide berikutnya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini adalah janji-janji yang luar biasa. Jadi janji ini melewati ayat 13 ya Bapak Ibu. Ya ada syaratnya. Tuhan menjadi kesenangan kita, atau bahasa yang lainnya, kita akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, kita akan mendapatkan kesenangan di dalam Tuhan. Ada banyak sekarang pujian-pujian itu ya, seperti yang dinyanyikan anak-anak PAUD tadi ya. Membuatku tertawa, membuatku bahagia. Gitu kan? Ada banyak ya. Lagu apa lagi gitu ya, lagu Jawa. Sorai, sorai, so gitu ya. Saya juga enggak hafal ini lagunya. Kudu iso gitu ya. Beres kabeh gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Apakah itu terlalu lebay? Apakah hidup kita ini selalu duka cita terus gitu ya? Kok problem terus? Aku ki wis teko Bu ning hari Minggu, ning hari Sabat ning kok koyone susah bae. Apakah demikian Bapak Ibu dan Saudara? Mari kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan. Ketika kita setia taat menguduskan hari Sabat, kita boleh pegang janji berkat ini Bapak Ibu. Bahwa kita akan mendapat kesenangan di dalam Tuhan. Meskipun ada kesulitan, pergumulan. Kalau kita ditanya senenge opo? Ayo coba Bapak Ibu, senenge opo? Kita jangan lupa bagaimana ketika kita membaca tentang surat Filipi tentang sukacita. Bagaimana Rasul Paulus katakan bersukacitalah, bersukacitalah. Sementara Rasul Paulus ada di dalam penderitaan, ada di dalam penjara. Tetapi dia selalu mengajarkan bersukacitalah. Kenapa kita tidak bisa Bapak Ibu dan Saudara? Apakah masih ada sukacita dalam hidup kita? Sementara kita masih berdoa dan belum dijawab sampai hari ini. Kita masih punya pergumulan yang belum selesai. Tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita. Ada pengharapan dalam hidup kita. Dan wajah kita ini tidak jadi wajah pepaya. Gitu ya. Bisa glowing Bapak Ibu ya. Bisa ceria. Kok iso ya kayak wong Kristen padahal aduh persoalannya kayak ngono ya. Aku nek ndelok iki makannya ya sederhana tapi kok sukacita. Ini menjadi berkat, menjadi kesaksian. Dan ini janji Tuhan yang harus kita pegang. Kita akan mendapat kesenangan di dalam Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Tuhan itu akan mengangkat kita, mengagungkan kita, menjunjung kita. Bukan malah menjatuhkan kita. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Kita pegang janji Tuhan ini. Saya melihat ada jemaat-jemaat sederhana ketika mereka terpuruk. Dan ketika mereka setia beribadah. Itu nyata Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit Tuhan mengangkat perekonomian jemaat itu. Sedikit demi sedikit Tuhan mengangkat derajat jemaat itu. Mereka katakan aku dihina, aku dilecehkan, aku tidak dianggap orang. Mari kita pegang janji ini Bapak Ibu dan Saudara.
Apakah saya tidak pernah punya pengalaman itu? Oh, pengalaman waktu remaja, pemuda dengan background keluarga yang amburadul. Ya. Ketika ada dalam pertemuan keluarga, oh saya ini tidak dipandang. Betul Bapak Ibu, kami ini ya, anak-anak ini keluarga saya. Wes enggak dianggap sama sekali ya, dilecehkan, dihina. Gitu. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat, mendukung, sehingga kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kita ditempatkan gitu ya. Mari kita pegang janji Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara dengan kendaraan kemenangan. Kemudian yang terakhir, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Lah piye Bu, kalau hari Minggu itu justru laris, kayak hasil penelitian tadi ya, Jurnal Perempuan dan Gender menelitinya pedagang-pedagang kuliner, mereka jawabannya ya mesti gitu, nek Minggu iki kan yang wisata iki laris. Di tafsiran dikatakan aku akan memberi makan engkau. Ini di buku tafsir itu dikatakan bahwa Tuhan itu sedang menyuapi kita. Wah, ini luar biasa. Ya. Tuhan itu menyuapi kita, artinya gambarannya kalau anak itu disuapin karena dia belum bisa makan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu lambang ditolong bahwa Tuhan menyuapi kita karena hari Sabat kita tidak bekerja. Hari Sabat kita mementingkan Tuhan. Tidak ada pemasukan. Tetapi janji Tuhan, jangan khawatir. Aku akan memberi makan engkau, aku akan menyuapi engkau. Bapak Ibu dan Saudara, beranikah kita melakukan langkah iman dan pegang janji ini? Sungguh luar biasa gambarannya. Tuhan tahu ketika kita menomorsatukan hari Sabat, tidak menginjak-injak hukum Sabat. Kita lebih mementingkan tentang kesenangan Tuhan. Tuhan tahu. Dan dia bisa membuat di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu larisnya minta ampun gitu ya. Karena Tuhan juga menyuapi kita di hari Minggu. Dia memberi kita makan. Dan yang paling akhir mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara 14C. Sebab 1, 2, 3. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Artinya Tuhan pasti menepati janjinya. Ini yang ngomong siapa? Mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang terakhir kesimpulan. Biarlah kita meyakini hari Sabat adalah milik Allah. Dan itu merupakan hari kenikmatan, hari bahagia. Sehingga kita punya sikap yang benar, antusias, menanti-nantikan pengalaman yang baru setiap minggu. Menanti-nantikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan yang kedua, janji Tuhan nyata bagi orang yang menghormati hari Sabat dan punya sikap yang benar. Amin.